Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Ini pertemuan ke-8 dari kitab ini, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan ini akan melanjutkan ayat-ayat yang belum akan sebutkan terkait dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Sebelum kita baca, kemarin ana ada salah ucap. Waktu baca hadis, ana sadari waktu ada yang bertanya, mal kursi fil ars illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard. Tidaklah kursi dibandingkan dengan ars kecuali seperti halqah yang terbuat dari cincin yang dari besi, kemudian dilemparkan di tengah padang di tanah yang luas. Anda bilang kemarin kursi lebih besar daripada ars. Sendak, salah bilang. Terjemahannya sudah pas pada saat saya sebutkan itu saya mau bilang ya, artinya yang dilemparkan ke tengah tanah itu adalah kursi. Adalah apa? Kursi. Tidaklah kursi dibandingkan dengan ars seperti cincin yang dilemparkan ke tengah ya padang Sahara. Paham kan? Artinya ars lebih besar daripada kursi. Iya. Cuman kalau langit tentunya di dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursi meliputi langit dan bumi. Kursi meliputi langit dan bumi. Ars lebih besar lagi daripada itu. Ars lebih besar daripada itu. Dipahamkan? Iya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Itu yang kesalahan di pekan lalu Ana sebutkan. Wa qauluhu subhanah. Kata beliau rahimallahu taala, wa qauluhu subhanah. Ini beda dengan Lumatul I'tiqad. Lumatul I'tiqad kita rasa kalau sudah berpindah dari pendahuluan ke isi. Paham kan? Kalau di sini kita tidak rasa. Ternyata belum sudah masuk isi. Belum sudah masuk isi pembahasan. Jadi tidak ada pemisah. Karena memang ini adalah bab fatwa. Belum ditanya tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah wasithiyah yang pertengahan, akidahnya Thaifatul Mansurah, akhirnya langsung beliau jawab. Ini isinya. Maka ini buku ini, akidah wasithiyah, tidak ada fasal-fasal. Beliau langsung muqaddimah, langsung masuk ke inti, ayat-ayat, nanti setelah itu baru pindah ke hadis, dan beliau jelaskan seperti langsung begitu, tanpa ada lagi bab. Tidak ada di bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Dan ini akidah wasithiyah ini sebagaimana buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lain. Beliau adalah dalam bentuk fatwa. Ada orang bertanya, beliau jelaskan. Ada orang bertanya, beliau jelaskan. Iya. Misalnya nanti ada akidah Hamawiyah, itu kan ada orang Hama yang bertanya, akhirnya beliau jelaskan lagi. Akidah Hamawiyah lebih tinggi daripada akidah wasithiyah. Lebih luas lagi daripada akidah wasithiyah. Di syarah juga ada syarahnya Syekh Utsaimin, bagus juga terkait dengan hal tersebut. Iya. Sekarang kita masuk wa qauluhu subhanah, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini atop semuanya ke surah Al-Ikhlas, kemudian atop ke ayat Al-Kursi, kemudian sekarang lagi lanjutannya. Wa qauluhu subhanah, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Wal awwal wal akhir wad dhahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Iya. Ini penetapan beberapa nama.
dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwal. Dialah Allah al-awwal. Ini yang pertama. Dia Allah al-awwal. Apa artinya al-awwal? Iya. Ini telah disebutkan sendiri oleh Nabi SAW di dalam haditsnya. Kita akan baca sebentar. Wal akhir. Kalau al-awwal yang maha pertama. Tapi apa makna maha pertama? Sebentar akan dijelaskan. Kita baca hadis sebentar. Wal akhir, maha terakhir. Wad dhahir, dia Allah yang maha dhahir. Maha dhahir di sini maha tinggi. Maha tinggi. Wal batin, dia Allah Subhanahu wa taala maha batin. Dan terakhir wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui bikulli syai', terhadap segala sesuatu. Untuk menjelaskan makna al-awwal, al-akhir, al-dhahir, al-batin, itu sudah ada di hadis Nabi SAW. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, doa Nabi SAW. Allahumma antal awwal. Ya Allah, engkaulah al-awwal. Apa artinya? Falaisa qablaka syai'. Tidak ada sesuatu apapun sebelum. Allah yang maha awal, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Karena kalau hanya menetapkan itu bukan kesempurnaan. Kesempurnaan itu kalau ditetapkan kemudian ada penafian. Jadi ketika Nabi mengatakan antal awwal. Ini kan apa ini? Penetapan. Langsung beliau nafikan. Alaisa qablaka syai'. Tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Wa antal akhir, dan engkaulah yang maha terakhir. Apa maksudnya? Falaisa ba'daka syai'. Tidak ada lagi setelahmu sesuatu apapun. Wa antad dhahir, engkaulah yang maha dhahir. Falaisa fawqaka syai'. Tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin. Engkaulah yang maha batin. Falaisa dunaka syai'. Tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Bisa juga tidak ada selainmu sesuatu apapun. Dipahami ini? Ini makna yang disebutkan oleh Nabi sendiri terkait dengan apa yang dimaksud dan apa yang diinginkan oleh al-awwal, al-akhir, ad-dhahir, al-batin. Nabi SAW telah menjelaskan maknanya. Nabi SAW telah menjelaskan maknanya. Ini terkait dengan ayat ini. Terdapat penetapan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau wa huwa bikulli syai'in alim, ini ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu alim. Alim tahu kan? Allah bernama Al-Alim, terus memiliki sifat apa? Ilmu. Sifat ilmu adalah sifat yang sempurna. Ilmu yang meliputi segala sesuatu, tidak diliputi oleh sesuatu apapun. Ilmu yang meliputi segala sesuatu dan tidak diliputi oleh sesuatu apapun. Karena la yuhituna bihi ilma. Tidak ada sesuatu apapun yang meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penetapan 5 berarti. Iya kan? Ada 5 nama, berarti ada juga penetapan 5 nama dan sekaligus 5 sifat. Karena setiap dalam nama pasti ada apa? Setiap ada nama pasti ada sifat yang terkandung. Iya. Pasti ada sifat yang terkandung. Ada komentar yang bagus sekali terkait dengan nama juga ini. Tadi kita sebutkan hadis. Ada ucapan dan penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala terkait dengan ini. 4 nama ini. Yang al-awwal, al-akhir, al-dhahir, al-batin. Di dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah
juga ada ucapan beliau di kitab Thariq Al-Hijratain. Beliau bilang fahadil asmaul arba'atu mutaqabilah. Beliau bilang empat nama ini, yaitu tadi al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Empat nama ini mutaqabilah, saling berlawanan. Ya kan? Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Maka yang dibilang tadi Allah Maha Tinggi. Paham kan? Iya, tidak ada di bawahnya sesuatu apapun. Tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Isman li azaliyatihi wa abadiyatihi. Ada dua nama yang menunjukkan ya kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu? Al-awwal wal akhir. Itu menunjukkan abadiyah Subhanahu wa taala. Wasman li uluwihi wa kurbihi. Masya Allah. Sementara dua nama lagi itu menunjukkan maha tingginya Allah dan dekatnya Allah. Yang mana menunjukkan maha tinggi? Ad-Dhahir. Karena tidak ada di atas sesuatu apapun. Yang mana menunjukkan kedekatan Allah? Al-Batin. Paham ini? Allah tinggi, tapi Allah juga bersama hambanya. Itu makna Al-Batin. Dipahami ini? Tinggi zatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hambanya. Antum bisa paham ini? Ini yang ditunjukkan oleh nama ini, kata ya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Rahimahullahu taala. Iya. Ini mungkin faedah di sini kita hanya nukil dari Nabi SAW dan ucapan Ibnul Qayyim dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Adapun ada di sini ucapannya Syekh Abdul Aziz Nasir Rashid wa fihi ar-radd 'alal Mu'tazilah war Rafidah. Di ayat ini al-awwal wal akhir ad-dhahir wal batin bahwa bikulli syai'in alim, terdapat di dalamnya bantahan terhadap orang Mu'tazilah dan orang-orang Rafidah. Kenapa? Alladzina yaz'umuna anna Allah la ya'lamul asya' illa ba'da wuqu'iha. Orang-orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Paham? Di potongan terakhir. Apa potongan terakhir? Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Paham kan? Bantahan terhadap orang Mu'tazilah, juga orang Rafidah, yang mereka katakan menyangka bahwasanya Allah tidak tahu kalau belum terjadi. Allah itu tahu kalau sudah terjadi. Tidak. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Maha mengetahui semuanya. Paham kan? Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya, Allah tahu duluan. Paham kan? Dan kalau tidak jadi, Allah tahu apa sebabnya tidak jadi. Pokoknya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ayat ini bantahan terhadap mereka yang menyatakan seperti itu. Terus juga warad alaman yaz'umu annahu ya'lamul kulliyat dunal juz'iyat. Ini juga di sana ada orang mengatakan Allah mengetahui secara umum, Allah tidak mengetahui secara rinci. Naudzubillah. Ayat ini bantahannya. Wa huwa bikulli syai'in alim, ini kan umum. Bikulli. Artinya apa? Al-kulliyat wal juz'iyat. Apakah yang globalnya ataupun yang rincinya. Nanti akan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagaimana keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ayatnya juga. Insyaallah kita singgung lagi nanti di sana. Paham kan? Iya. Nah, jadi ini antum melihat bagaimana orang-orang berpikir. Ya, banyak sekali pikiran yang aneh dan pemikiran yang keluar dari pemahaman yang benar. Tapi itu semua terbantah dengan Al-Quran dan Sunnah. Terbantah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini ayat yang belum sebutkan. Kemudian wa qaulu subhanahu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala,
wa tawakkal 'alal hayy, itu titik kita. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, alladzi la yamut. Jadi ada penetapan, terus ada apa? Penafian. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Ini menetapkan sifat al-hayy, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbuna memiliki sifat hayy, Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak akan pernah mati. Iya, tidak akan pernah mati. Ayatnya sangat jelas. Ayatnya sangat jelas. Tidak perlu kita ragukan lagi. Cuma di sini terdapat perintah ibadah untuk bertawakal kepada Allah. Ya, bertawakal kepada Allah itu ibadah. Kenapa kita katakan ibadah? Karena Allah perintahkan. Karena ciri-ciri ibadah itu kalau Allah perintahkan atau Allah anjurkan, atau Allah janjikan surga, atau Allah janjikan pahala. Iya. Nah, di sini diperintahkan. Bertawakal itu adalah ibadah, dan tawakal itu ibadah hati. Tawakal itu adalah ibadah hati, bukan ibadah anggota badan. Bukan ibadah anggota badan. Artinya tidak bisa orang katakan saya sudah bertawakal atau dia gambarkan, enggak. Itu adalah ibadah hati. Karena pengertian tawakal secara syar'i sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbi ma yanfa'u wa daf'i ma yadurru. Nih, dia adalah jujurnya penyandaran hati seorang kepada Allah dalam mendapatkan manfaat atau dalam menolak mudarat. Bertawakal kepada Allah dalam mendapatkan kebaikan, dan juga bertawakal kepada Allah dalam menolak bahaya. Itu namanya bertawakal. Terkait dengan hati, i'timad al-qalb. Jujurnya seorang hamba ya dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukum bertawakal kepada Allah itu wajib, bukan sunnah. Hukum bertawakal kepada Allah itu adalah wajib, bukan sunnah. Dalilnya itu ayat yang kita baca. Watawakkal, dan bertawakallah. Dan bertawakallah. Dan yang lainnya dari hukum-hukum dari ayat-ayat atau hadis yang terkait dengan tawakal. Tentunya hal ini karena tawakal itu adalah ibadah hati, bukan berarti tidak perlu kita ambil sebab. Bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa? Sebab. Iya, wajib kita bersandar kepada Allah, tapi juga harus melakukan sebab. Tapi juga harus melakukan sebab. Karena banyak dalil dari Nabi SAW yang mengharuskan kita melakukan sebab baru bertawakal. Misalnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu taala anhu, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au utlikuha wa atawakkal?" Itu seorang datang dengan ontanya. Ya. Yang diperintahkan untuk bertawakal. Tawakal itu kan ibadah hati. Yang penting saya berkeyakinan, bersandar penuh kepada Allah dalam mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, sudah selesai. Tidak. Harus kita juga mengambil sebab. Orang ini datang dengan ontanya, dia bilang, "Wahai Rasulullah, saya ikat dulu bertawakal atau saya lepas saja bertawakal?" Ya kan? Artinya tidak perlu ambil sebab ikat langsung tawakal. Atau saya harus kerja dulu, ikat dulu ini onta baru bertawakal supaya tidak hilang. Apa jawaban Nabi SAW? Ikilha wa tawakal. Ikat dulu, setelah itu antum baru bertawakal. Yang kalau antum sakit, berobat dulu, baru bertawakal. Ya kan? Kalau antum lapar, makan dulu, baru bertawakal. Kalau antum mau menikah, pergi lamar dulu, baru bertawakal. Adapun, saya tawakal sajalah, tunggu perempuan datang ke RBA. Nah, itu kan tidak cocok. Paham kan?
Pemahaman? Alhamdulillah. Itu namanya apa? Bertawakal. Bertawakal. Ya. Dan juga hal ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain yang sangat banyak. Oleh dalil-dalil yang lain yang sangat banyak. Pembahasan tawakal mirip dengan pembahasan beriman terhadap takdir. Pembahasan tawakal itu mirip dengan pembahasan beriman terhadap apa? Takdir. Apa artinya? Yaitu semua telah ditakdirkan. Ya kan? Semua telah ditakdirkan. Tapi apakah kita duduk saja tunggu takdir kita? Itu pertanyaannya. Sama dengan pertanyaan di tawakal. Ya, tawakal kan yang penting kita bersandar kepada Allah. Kita tunggu hasilnya. Takdir kan sudah ditulis semuanya. Apa kita duduk saja kita tunggu takdir kita? Tidak. Nabi SAW jawab dengan jawaban juga yang mirip. Terkait dengan sahabat juga ada yang bertanya, apalah natakil? Tidakkah kami kita bersandar saja kepada takdir kita? Maka kata Nabi SAW kepadanya, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal. Semuanya akan dimudahkan terhadap takdirnya. Ya kan? Kan kita tidak tahu takdir kita apa. Maka kerja saja. Kalau memang itu takdir kita akan dimudahkan. Kalau bukan takdir kita, maka tidak akan dimudahkan. Pasti akan dipersulit. Tapi harus berusaha dulu. Kalau dimudahkan, oh alhamdulillah, ini adalah takdir Allah. Kalau dipersulit juga, alhamdulillah, berarti bukan takdir saya. Anda bisa pahami kan? Iya. Ini mirip pembahasannya. Ini mirip pembahasannya. Ini terkait dengan ayat ini. Kemudian kita berlanjut. Wa qauluhu. Dan firman-Nya. Wa huwal hakimul khabir. Penetapan. Dua lagi. Tadi penetapan al-hayy. Firman Allah Subhanahu wa taala wa huwal hakim. Dialah Allah yang maha hakim. Tentunya maha hakim namanya al-hakim dan dzul hikmah. Bersifat dengan sifat apa? Memiliki hikmah. Banyak orang menolak sifat ini. Ya. Termasuk diantara yang menolaknya tentunya sudah antum maklumi bersama. Orang-orang Mu'tazilah. Dari kalangan Jahmiyah, Mu'attilah. Ya. Demikian pula orang-orang Musyabbih menolak juga. Al-Khabir. Ini yang kedua. Di ayat ini. Yaitu Maha Al-Khabir. Ya, apa artinya? Ya, Al-Khabir yang maha. Kalau diterjemahkan bebas, dia diterjemahkan Al-Khabir adalah apa? Mirip dengan Al-Alim. Terjemahannya, yang maha apa? Mengetahui. Yang maha mengetahui. Iya, cuman Al-Khabir yang maha mengetahui juga maknanya, tapi mengetahui ya secara rinci. Al-Alim juga rinci, tapi Al-Khabir lebih dari ya semuanya. Iya. Sama-sama terjemahannya yang maha mengetahui kalau dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita. Cuma Allah Subhanahu wa taala bernama dengannya menunjukkan ada bedanya. Semuanya nama dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditetapkan untuk Allah dan kita tetapkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya. Iya. Dan sifat Al-Hakim dan Al-Khabir disebutkan oleh para ulama dia termasuk sifat dzatiyah. Dia termasuk sifat apa? Dzatiyah. Apa artinya sifat dzatiyah? Yaitu sifat yang tidak pernah berpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Syekh Abdul Aziz Rashid beliau jelaskan makna Al-Khabir di akhir syarah beliau di ayat ini. Beliau katakan fa ma'nahu fa amma ismuhu subhanahu Al-Khabir. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Ya. Fa ma'nahu alladhi intaha ilmuhu ila al-ihatah.
bi bawatinil asya'i wa khofayaha kama ahata bi dhawahiriha. Iya, beliau nukil dari ucapannya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Iya. Makna al-khabir yang ilmunya itu ya meliputi segala sesuatu. Mengetahui yang batin, yang tersembunyi, sebagaimana mengetahui yang dohirnya. Itu makna apa? Al-khabir. Mengetahui perkara-perkara yang batin dan yang tersembunyi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang dohirnya. Perkara yang dohirnya. Ini gampang penetapan. Kalau bagi kita yang berkeyakinan dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, berarti kita tetapkan Allah punya nama Al-Hakim, Allah punya nama apa? Al-Khabir. Terus di dalam nama ini terdapat di dalamnya apa? Sifat. Allah bersifat dengan sifat Al-Hikmah dan Allah bersifat dengan sifat apa? Al-Khibrah. Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Gampang sekali, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, wa qulu subhanah. Kalau ini berikutnya, itu penetapan ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu. Di sini rinciannya tadi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Beliau akan menyebutkan tiga ayat. Beliau akan menyebutkan 3, 4, 5. Beliau akan menyebutkan 5 ayat. Luasnya ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui yang tafsil, juz'iyat, wal kulliyat. Kalau yang ayat yang tadi yang kita baca, wa huwa bikulli syai'in alim, itu menunjukkan juz'iyat kan? Kulliyat. Allah mengetahui segala sesuatu. Paham? Di 5 ayat ini, beliau akan bawakan bahwa Allah mengetahui juz'iyat, bahkan rincinya. Coba kita baca, lihat. Wa qulu subhanahu. Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma yaliju fil ard." Ini namanya rinci. Kalau tadi ayat umum, pakai kata kul, bi kulli syai. Kalau sekarang rinci. Ya'lamu, dia Allah Maha mengetahui ma yaliju fil ard, apa yang masuk ke tanah. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari tanah. Wa ma yanzilu minas sama, Allah mengetahui apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Lihat, rinci. Paham kan? Allah mengetahui rincinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Lihat. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan kebersamaan dengan di sini adalah bukan berarti menyatu. Tapi bersama di sini adalah diterangkan dengan ayat berikutnya itu. Wa huwa bima ta'maluna basir. Dan dia Allah mengetahui, melihat apa yang kalian lakukan. Wa huwa wallahu basirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Inilah kenapa dikatakan bersama. Karena yang melihat itu dianggap apa? Yang melihat kita, yang mengetahui kita, kita akan katakan apa? Bersama. Anda paham ini? Itu dimaklumi maknanya. Dimaklumi maknanya. Maka ada orang-orang batil di sana yang berdalil dengan ayat potongan pertama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka katakan berarti Allah bersama kita. Menyatu dengan kita. Naudzubillah. Itu bantahannya adalah ayat setelahnya. Wallahu bima ta'maluna basir. Maksudnya Allah melihat kita. Bukan bersama menyatu. Bukan bersama apa? Menyatu. Karena memang makna bersama itu tidak mengharuskan menyatu. Syekh Utsaimin di dalam kitab bisa juga beliau sebutkan di Qawaidul Mutlaq, beliau sebutkan bulan. Ketika bulan purnama kita bilang saya bersama bulan. Apakah bulan ada di bawah kita menyatu dengan badan kita? Tidak. Bulan di langit, tapi kita di bawahnya dan dia terangi kita. Maka kita katakan apa? Bersama. Itu di makhluk. Paham kan? Bersama tapi tidak menyatu. Maka Rabbul Alamin, pencipta seluruh makhluk, tentunya ya lebih bisa seperti itu. Bersama
dan tentunya tidak menyatu. Nah, di sini penetapan sifat apa di sini? Basir. Karena sempurnanya ilmu Allah, Allah melihat segalanya. Allah Subhanahu wa taala melihat segalanya. Wa qaulu subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi. Di sisi Allah lah mafatihul ghaib, kunci perkara ghaib yang tidak dilihat. La ya'lamuha illahu. Tidak ada mengetahuinya kecuali Dia. Lihat rinciannya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Ini namanya juz'iyat. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin. Masya Allah. Dan tidaklah jatuh sehelai daun waraqah illa ya'lamuha, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itu di hutan yang lebat, yang banyak, kalau ada daun jatuh, Allah mengetahui. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu dia jatuh, dan Allah tahu di mana dia akan mendarat. Rinci. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Tidak ada pun satu biji di dalam kegelapan tanah. Wala rotbin. Tidak ada yang basah. Wala yabisin. Tidak pula ada yang kering. Illa fi kitabim mubin. Kecuali sudah tertulis di dalam kitab mubin, yaitu Lauhul Mahfuz. Allah tahu segalanya. Iya, ini semua ayat bantahan terhadap orang-orang tadi. Bahkan orang yang mengatakan terakhir, Allah tahu kuliah, tidak tahu apa? Juz'iyat. Ini bantahannya. Allah tahu rinciannya. Allah tahu rinciannya. Iya. Makanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid beliau juga bilang, ini adalah raddun alal Mu'tazilah. Ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah itu aneh. Mereka bilang Allah alim, tapi bila ilmu. Allah alim, bernama dengan nama alim, tapi tidak punya ilmu. Nah, ini bantahannya. Allah tahu semuanya. Ya, Allah punya ilmu tentang segalanya. Jelas ayat ini terdapat penetapan sifat al-ilm lillah, sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rincian ilmu Allah berikutnya lagi, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tahmilu min unsa wa la tadu illa bi ilmih. Masya Allah, tidaklah dia mengandung berupa perempuan, tidak pula dia melahirkan kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu apa yang ada dalam rahim. Bahkan sebelum dicipta kelaminnya, Allah tahu dia ini laki atau perempuan. Anda paham kan? Dia ini laki atau perempuan. Allah tahu rinciannya. Allah tahu rinciannya. Allah tahu ini yang lahir nanti, kapan dia lahir. Paham kan? Kapan dia lahir. Allah tahu itu. Demikian pula wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu yang paling terakhir. Agar supaya kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu ilmunya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini 5 ayat menetapkan sifatul ilm sama. Makanya setelah menyebutkan semua ini, juga kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid, ya, fi hadhil ayah itsbatu sifatil ilmi. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat apa? Ilmu. Terdapat penetapan sifat ilmu. Iya, ini terkait dengan hal tersebut. Kemudian berikutnya lagi, belum pindah dengan yang kepada yang lain.
ya kepada yang lain. Atau ada tadi saya mau sampaikan, ada faedah bagus di mana dia? Bukan di sini mungkin. Oh ya, terakhir sebelum kita masuk itu pas ketika belum sebutkan ayat wa indahum mafatihul ghaib di syarah ujung, itu penting juga supaya kita tahu masalahnya. Kita meyakini bahwa Allah mengetahui segalanya, tidak ada mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Tapi kenapa ada ya perkara ghaib yang ditahu oleh tukang sihir normal, orang pintar, yang peramal? Ketika barang hilang, nah orang datang ke peramal, dia akan katakan, oh barangmu hilang di sini. Nah, atau kadang kita datang, dia sudah tahu siapa nama kita. Kamu datang pakai mobil, kamu datang pakai, dia sudah tahu. Padahal dia di dalam rumahnya. Benar? Iya. Antum udah pernah ke dukun? Alhamdulillah. Tapi kenyataannya di dukun seperti itu. Ada orang yang hilang sapinya, dia tahu, oh sapimu sekarang lagi di gunung sana. Kenapa bisa dia tahu? Itu kan perkara apa? Ghaib. Ini ada faedah bagus dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid bahwa ghaib itu ada dua. Perkara ghaib itu ada dua. Yaitu yang pertama al-ghaib al-mutlak. Ada ghaib mutlak. Yang ghaib mutlak huwa ma la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kalau di buku saya ini cetakan 107. Di 107 paling terakhir. Iya. Pertama ada ghaib mutlak. Ghaib mutlak ini tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, seperti kapan turunnya hujan, apa yang ada di dalam rahim. Itu namanya ghaib apa itu? Mutlak. Yang pertama, yang kedua ada namanya al-ghaib al-muqayyad. Ghaib yang muqayyad. Ghaib yang terikat, ghaib tertentu. Yaitu maksudnya apa? Wa huwa ma alimahu ba'dul makhluqat duna ba'd. Apa yang ditahu oleh sebagian orang tidak ditahu oleh sebagian yang lain. Tidak ditahu oleh sebagian yang lain. Yaitu fahuwa ghaibun binisbati liman lam ya'lamuhu duna man alimahu. Dia ghaib bagi orang yang tidak tahu, tapi tidak ghaib bagi orang yang tahu. Fayakunu ghaiban amman ghaba anhu minal makhlukin la amman syahidah. Maka dia ghaib bagi orang yang tidak mengetahuinya dari makhluk, tapi tidak ghaib bagi orang yang mengetahuinya. Fatalakaso anal ghaib yang qasimul qismain, mutlak wa muqayyad. Contoh apa? Kenapa bisa dari sini kita ambil faedah tadi dukun? Dah, ada orang yang hilang sapinya. Makanya biasanya dukun itu dia tanya, di mana tempat biasanya dia makan? Paham kan? Maka orang yang punya sapi ini akan bilang, dia makan di gunung sebelah sana. Ya sudah, dukun kan pakai jin. Maka dia akan tanya kepada jinnya, tanya jinnya yang ada di gunung sana. Kan dia punya kekuatan cepat. Iya. Jinnya sana katakan, oh ada di sini dia. Sudah jin yang dia ini, kasih tahu dia. Bahwa ada di sana. Iya. Kalau hilang dan diambil oleh orang, kan tinggal dia kasih tanya jin yang ada di sana. Jin di mana-mana.
Itu kemarin hilang, siapa yang ambil? Nah, jin sini dikasih tahu, dia kasih tahu dukungnya. Ini goib menurut kita yang punya sapi, tapi menurut jinnya tukang ramal ini tidak goib, karena dia tahu di situ hilangnya. Antum bisa paham ini? Jelas kan? Ini namanya goib apa ini? Goib muqayyad. Ditahu oleh sebagian orang, tidak ditahu oleh sebagian yang lain. Sama dengan tadi, ini dukunnya dalam rumah. Kamu namamu Satria. Iya, siapa yang kasih tahu? Jinnya. Jinnya sudah tanya temannya, itu yang datang siapa namanya? Satria, itu orang Maluku. Iya, dia kamu datang ke sini naik perahu, ada ombaknya sekian ribu. Siapa yang hitung? Jinnya. Antum paham gak ini kan? Jinnya. Ini goib bagi antum, kenapa heran juga? Jadi orang jadi di situ jadi keunggulannya dukunnya. Wih, pala kedukunnya ini, kata orang Makassar. Jago ini, karena saya belum kasih tahu namaku, dia sudah tahu. Ya jago karena jin yang kasih tahu. Ya jin yang dia pakai. Paham kan? Ini goib apa ini? Yang dia tahu semua ini goib muqayyad, bukan goib mutlak. Bukan goib apa? Mutlak. Adapun goib mutlak, tidak ada yang mengetahuinya. Goib mutlak, tidak ada yang mengetahuinya. Seperti di antara goib mutlak itu adalah apa yang ada di dalam rahim. Itu dukun tidak ada yang tahu. Makanya ketika ditanya, ya, ada orang ya baru-baru saja hamil, belum terbentuk, dia datang ke dukun, dia akan bilang, ini nanti anakmu nanti ini kalau bukan perempuan laki-laki. Ya, gimana itu Patri? Hah? Tapi kan orang, iya juga ya, kalau bukan perempuan kan dia percaya. Ya pada memang begitu, masa lahir bukan laki-laki bukan perempuan. Cuma orang kan percaya begitu. Iya. Karena kenapa bisa jawab begitu? Karena tidak ada yang tahu. Kalau belum terbentuk, iya ini goib mutlak namanya. Goib apa? Mutlak. Yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di hadis sebenarnya penyebutannya goib mutlak. Di sini Syekh Abdul Aziz sebutkan potongannya. Iya. Supaya kita tidak lanjutkan berikutnya lagi itu, karena berikutnya sudah beda. Sekalian saja kita sebutkan hadis ini. Kan di ayat tadi, wa indahu mafatihul goib. Hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mafatih al-goib. Iya, yaitu mafatih al-goib ini goib apa? Al-mutlak. Goib al-mutlak. Disebutkan untuk goib al-mutlak ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini lafadznya. Kata Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, mafatihul ghaibi khamsun. Ya, mafatih al-ghaib, kunci yang ghaib ada 5. Artinya tidak ada mengetahui kecuali Allah. Ini namanya ghaib mutlak. Contohnya, di antara yang belum sebutkan adalah 5 itu, ya, yang katakan la ya'lamuha illallah. Kunci gaib itu ada 5 yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Siapapun tidak ada mengetahuinya ini. Iya. Kalau ada yang mengakunya pasti bohong. Pasti dusta. Itu hanya sekedar berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Pertama, la ya'lamu ma tagidul arham illallah. Tidak ada yang mengetahui, ya, apa yang ada dalam kandungan, ya, yang kempes, maksudnya kandungan yang belum besar, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah besar, maksudnya kalau sudah lebih dari 4 bulan terbentuk alat kelaminnya, dokter akan tahu juga, ya kan? Apalagi sekarang sudah canggih. Tapi sebelum itu coba tanya, antum, bukan antum, istrinya antum nanti, baru hamil 2 bulan.
atau 3 bulan. Saya pergi ke dokter, pasti kitanya, apa ini kelaminnya? Dia tidak akan tahu. Nanti dia tahu kalau sudah mulai apa? Terbentuk daging ke atas. Dan sudah ditiup ruh lebih 4 bulan. Itu baru dia tahu. Karena tidak ada mengetahui isi perut yang masih kecil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sengaja dibilang masih kecil karena kalau sudah besar sudah ada yang tahu. Paham kan? Dari ilmu kedokteran. Makanya dibilang mata gitu. Al-haram. Apa yang terisi dalam perut yang masih kempes. Iya. Ilallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu ma fi godin ilallah. Ini yang kedua. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Iya. Jin, tukang sihir, bagaimanapun jagonya, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok. Anda paham kan? Datang orang meramalkan hilang, itu kan yang sebelumnya. Bukan yang akan terjadi. Yang sebelumnya yang dia tahu. Karena dia pakai jinnya. Jin tidak tahu apa yang terjadi besok. Syaitan tidak tahu apa yang terjadi besok. Karena ini gaib mutlak. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok kecuali Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun ilallah. Tidak ada yang mengetahui kapan turun hujan seorang pun kecuali Allah. Tidak ada orang yang mengetahui bahwa besok akan hujan. Secanggih apapun tukang ramalnya, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, ucapkan. Tapi ada dia katanya dia di cuaca. Apa? Iya, BMKG. Gimana itu? Dia kan bilang apa? Perkiraan. Bukan dia bilang besok hujan. Perkiraannya. Paham kan? Perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca. Bukan memastikan besok akan hujan. Walaupun dia perkirakan besok Makassar mendung akan hujan deras. Tidak akan hujan kalau Allah tidak menurunkan hujan. Paham kan? Ini tidak ada yang mengetahui ini kecuali Allah. Kapan datang hujan? Keberapa itu? 3. Keempat. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ilallah. Tidak ada seorang jiwa pun di bumi mana dia akan meninggal kecuali Allah. Kecuali Allah. Iya, antum misalnya orang Maluku. Jangan bilang, saya akan mati di Maluku. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bisa saja antum mati di Makkah. Orang Maluku tapi meninggalnya di mana? Di Makkah. Itu bukan antum ini satria. Jangan sampai dia pikir, oh, kayaknya saya ditakdirkan mati di Madinah ini. Alhamdulillah. Iya, Anda paham kan? Karena ya, di dalam hadis Nabi SAW, kita walaupun tidak tinggal di tempat itu, tapi kalau ditakdirkan meninggal di situ, kita pasti akan ke sana. Kita pasti akan ke sana, mau tidak mau. Pasti ke sana, kalau memang takdirnya meninggal di daerah itu. Dan kita tidak tahu di daerah mana kita akan meninggal. Iya, kata Nabi SAW, Inna Allah idha aroda biqabdi abdin bi'ardin, ja'ala lahu ilaiha haja. Allah kalau ingin mewafatkan seorang hamba ke suatu tanah, suatu daerah, Allah akan menjadikan dia punya kebutuhan ke daerah situ. Punya kebutuhan ke daerah situ. Jadi kalau kita memang akan meninggal di sana, kita pasti ke sana. Kalau ada orang bilang, jangan kau keluar nak. Nanti cek kecelakaan kau meninggal. Ya kalau memang meninggalnya kecelakaan, pasti dia ke sana. Pasti dia akan keluar. Paham kan? Karena pasti begitu. Kan tidak ada mengetahui di mana orang meninggal kecuali Allah. Ini yang keempat. Yang kelima. Wala ya'lamu mata taqumus sa'ah ilallah. Tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini gaib mutlak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya itu terkait dengan penetapan sifat Ar-Razzaq, Al-Quwah, Al-Matin. Kita ambil di pertemuan berikutnya lagi. Alhamdulillah.